last to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing, but now I know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Marilah bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa juga marilah bersama-sama kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baik, para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami akan memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah metodologi pembelajaran dari dosen pengampu Bapak Hafizul Husni SPDMM. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan salah satu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran simulasi. Nah, sebelum kita mempraktekkan bagaimana caranya model pembelajaran simulasi ini, ada baiknya kita mengetahui dahulu apa itu model pembelajaran simulasi. Nah, model pembelajaran ini adalah salah satu bentuk model pembelajaran praktik yang sifatnya mengembangkan keterampilan peserta belajar atau keterampilan mental maupun fisik dari peserta belajar tersebut. Nah, model pembelajaran ini memindahkan suatu situasi yang nyata ke dalam kegiatan atau ruang belajar karena adanya kesulitan untuk melakukan praktik di situasi yang sesungguhnya. Misal, kita ambil contoh di salah satu sekolah penerbangan. Sebelum melakukan penerbangan, seorang siswa sekolah penerbangan melakukan simulasi penerbangan terlebih dahulu. Mereka belum langsung praktik terbang. Nah, situasi yang dihadapi dalam simulasi ini harus dibuat seperti benar-benar merupakan keadaan yang sebenarnya. Atau dengan kata lain, replika kenyataan. Selanjutnya, model pembelajaran ini dirancang untuk membantu siswa mengalami bermacam-macam proses dan kenyataan sosial dan untuk menguji reaksi mereka. Nah, pada model pembelajaran simulasi ini ada 4 tahapan. Yang pertama, tahap 1 yaitu orientasi, kemudian tahap kedua latihan bagi peserta, kemudian tahap ketiga proses simulasi. Kemudian yang terakhir, tahap keempat, yaitu tahap pemantapan atau debriefing. Nah, agar lebih jelas bagaimana skema dari model pembelajaran simulasi ini, langsung saja kita lihat ke TKP. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita belajar hari ini, kita absen dulu ya. Coba. Eli Ermawati. Hadir, Bu. Yosiana Pratiwi. Hadir, Bu. Pupi Norfa. Hadir. Dan yang selanjutnya yaitu Dela Wulandari. Hadir, Bu. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang taharo. Taharo atau bersuci. Jadi, menurut syarah, taharo atau bersuci ini ialah bersuci dari hadas dan najis. Bersuci ada 2 bagian. Yang pertama itu bersuci dari hadas dan yang kedua bersuci dari
najis. Nah, untuk yang pertama itu bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas ialah dengan mengerjakan wudu, mandi, tayamum. Dan yang kedua, bersuci dari najis, yaitu menghilangkan najis dari badan, pakaian, tempat. Dan selanjutnya untuk di masalah taharah dan bersuci ini, kita akan membahas tentang bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas ini, kita akan membahas tentang wudhu dan tayamum. Nah, yang pertama, ada yang udah tahu belum apa itu wudhu? Ada? Muka sama kaki, Bu. Jadi, wudhu itu secara bahasa ialah bersih dan indah. Wudhu. Bersih dan indah. Wudhu ini secara bahasa yaitu bersih dan indah. Sedangkan menurut syara ialah membersihkan dari anggota tubuh untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi wudhu ini syarat sahnya kita melaksanakan sholat. Sebelum kita ingin melaksanakan sholat, kita harus wajib berwudhu. Oke? Selanjutnya, wudhu ini ada fardu. Fardunya ada 6. Yang pertama itu niat kita sebelum melaksanakan wudhu. Dan yang kedua itu membasuh wajah. Dan yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Dan yang keempat yaitu mengusap sebagian rambut atau kulit kepala. Dan yang kelima itu membasuh kedua kaki. Dan yang keenam itu tadi kan fardu wudhu itu kan ada 6. Salah satunya yaitu niat wudhu. Niat wudhu udah ada yang ada hafal? Saya, Bu. Nah, coba Eli bacakan. Nawaitu wudu'a li rafil hadasil asghari fardu lillahi ta'ala. Dan selanjutnya ayo coba kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Nawaitu wudu'a li rafil hadasil asghari fardu lillahi ta'ala. Selanjutnya yaitu sunah-sunah wudhu. Sunah-sunah wudhu ini banyak sekali. Salah satunya yang pertama yaitu bersiwak. Dan yang kedua yaitu membaca basmalah. Dan yang selanjutnya membasuh kedua tangan sampai pergelangan. Dan selanjutnya berkumur-kumur. Lalu mencuci kedua lubang hidung. Dan selanjutnya menyapu kedua telinga luar dan dalam. Dan yang terakhir yaitu 3 kalikan membasuh. Jadi kalau wajibnya aja itu sekali aja udah bisa. Tapi untuk sunahnya 3 kali 3 kalikan dalam membasuh. Selanjutnya yang terakhir yaitu doa setelah berwudu. Doa setelah berwudu itu juga termasuk sunnah. Baiklah, dari yang sudah Ibu jelasin tadi, anak-anak apakah sudah mengerti? Sudah mengerti belum? Dan jika ada yang belum paham, coba boleh bertanya. Mbak, siapa yang mau bertanya, Bu? Ya. Mbak Bubi mau bertanya apa? Hal-hal apa saja yang bisa membatalkan wudhu? Hal apa saja yang dapat bisa membatalkan wudhu? Yang bisa membatalkan wudhu banyak sekali. Salah satunya itu membuang angin. Membuang angin itu bisa membatalkan wudhu kita. Dan selanjutnya yaitu tertidur terlelap. Ini misalnya duduk, misalkan di kopi ya, lagi duduk, karena sudah wudhu ini nunggu sholat, misalkan apalagi di masjid itu kan. Nah, tertidurlah tadi, lampu udah saya tertidur kan. Nah, jadi kan tidur tadi lah sudah terlelap itu, jadi itu juga bisa membatalkan wudhu. Dan selanjutnya yaitu muntah atau sejenisnya. Muntah itu bisa membatalkan wudhu kita. Jadi kalau kita udah muntah, berarti wudhu lagi ya, oke? Nah, selanjutnya yaitu menyentuh kemaluan. Nah, menyentuh kemaluan juga membatalkan wudhu kita. Karena wudhu itu kan bersuci. Kalau lagi berarti batal. Nah, dan terakhir yaitu tertawa terbahak-bahak. Nah, tidak boleh. Maksudnya ini tertawa terbahak-bahak. Ini misal siapa Pupi atau Della, ini mau sholat kan? Mau sholat, pas sholat main udah tawa terbahak-bahak. Lebih baiknya kita berwudhu lagi. Karena apa? Tertawa terbahak-bahak itu
bisa membatalkan wudhu kita. Jadi, pertanyaan Pupi tadi, hal-hal yang membatalkan wudhu, udah paham belum? Insya Allah paham, Bu. Nah, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu, Coba. saya mau bertanya Bu, bagaimana jika kita berwudu tapi tidak membaca niat? Apakah sah Bu? Oh, kalau kita berwudu tapi tidak membaca niat, otomatis tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena niat wudu itu kan termasuk ke fardunya wudu. Kalau fardu wudunya aja kurang, berarti wudu kita juga nggak sah. Nah, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Yosi udah paham belum tadi? Paham Bu, saya Bu. Coba. Bu, kalau kita sedang sakit, apakah diperbolehkan untuk tidak berwudu? Kalau kita sedang sakit ya. Nah, jikalau kita sedang sakit, boleh atau tidak kita tidak berwudu. Nah, itu pertanyaannya, wudunya mau apa? Mau sholat atau mau ngapain? Mau sholat. Nah, ini misalkan wudu ya. Kalau kita sedang sakit, boleh atau tidak kita tidak berwudu. Jadi langsung sholat kayak gitu. Otomatis kan nggak boleh lah. Kalau kita mau sholat, itu syarat sahnya berwudu dulu. Nah, kalau kita nggak bisa berwudu, nanti diperbolehkan yaitu bertayamum. Ini kalau kita sakit, ini misal kita sakit kan, kita sakit ini kalau kita berwudu terkena air, dikhawatirkan sakitnya nanti akan bertambah. Jadi tidak sembuh-sembuh kalau itu tadi kan. Nah, berarti diperbolehkan kita tidak berwudu menggunakan air. Tapi ada lagi, boleh diganti dengan tayamum. Nah, selanjutnya kita akan untuk materi selanjutnya dari pertanyaan Dela tadi, yaitu tayamum. Jadi, tayamum ini sama saja seperti dengan berwudu. Bedanya, tayamum ini tidak menggunakan air, tapi dia menggunakan debu. Nah, tayamum ini artinya yaitu membasuh atau mengusap muka dengan kedua belah tangan dengan debu yang suci. Nah, jadi tadi untuk pertanyaan Dela tadi udah paham belum? Paham Bu, jadi kalau kita sedang sakit, kita boleh tidak berwudu tetapi diganti dengan tayamum. Nah, tayamum tadi mengusap muka dan kedua belah tangan dengan debu yang suci. Jadi, tayamum ini berwudunya cuma mengusap. Nah, dari apa yang kita udah bahas tadi, apakah sudah ada yang paham atau mengerti semuanya? Saya ingin bertanya, Bu. Coba. Bagaimana cara berwudu dan bertayamum yang benar? Bagaimana cara Berwudu dan berwudu dengan baik dan benar? Coba kita simulasikan biar kita langsung mudah memahami atau mudah mengerti. Coba, boleh berdiri. Yang pertama yaitu membaca niat berwudu dulu. Nah, niat wudu atau membaca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus mencuci kedua tangan sampai jari-jari, sela-sela jarinya ya. Nah, sudah tadi? Sudah. Selanjutnya yaitu membasuh berkumur-kumur sebanyak tiga kali. Nah, 3 kali. Dan yang selanjutnya yaitu mencuci kedua lubang hidung. Mencuci kedua lubang hidung 3 kali ini. Udah. Selanjutnya, udah tadi kan, baru kita berniat sebelum melaksanakan Wudu. Nawaitu Wudu'an lirafil hadasil asghari fardulillahi ta'ala. Udah, baru kita ini misal kerannya nih, coba praktekin ini keran misal, coba 3 kali. Nah, ini selanjutnya tangan kanannya yang kanan dulu ya, 3 kali. Nah, ini ya misal nih. Seperti ini Bu. Ini ya misal nih, coba pegang nih misal kerannya ya. Nah, sampai siku-siku 2 kali. Terus 3 kali. Setelah kanan ya, yang kiri. Jadi Bu, dari ujung kuku sampai siku ya Bu. Nah, selanjutnya, Bu, kalau dari siku ke ujung kuku macam mana? dari siku ke ini. Iya. Bisa enggak?
tidak bisa lah. Ngapa pula nak ini tempat cak tu dari pucuk. Nah dari sini lah. Ngapa pula kamu nak dari sini? Dah apa? Hai dah. Selanjutnya udah tadi kanan kan? Terus yang kiri. Udah kiri tadi mengusap Ubun-ubun. 1, 2, 3 kali. Terus selanjutnya telinga kanan. Nah ini misal airnya tadi 1, 2. Diputar, Bu. Hah? Diputar. Nih masuk ke nah. Oh, dimasukin. Kalau dari bawah baca ini bisa? Susah. Dah. Sini. Ya dah. Terus udah kanan Kiri. Dah. 3 kah? 3 kali. Selanjutnya kaki. Kaki nih. Nah, sampai pergelangan kaki ini misalnya. Nah, 3 kali ya. Sampai mata kaki bayar, Bu. Ya, sampai mata kaki. Ya. 3 kali. Habis kaki kanan baru kaki kiri. Nah, selanjutnya cara tayamum dengan baik. Doanya dulu. Oh ya Allah, maaf lah ibu lupa. Coba selanjutnya. Apa? Antara Selanjutnya yaitu posisi. Udah. Dan selanjutnya yaitu membaca doa setelah berwudu. Yang pendeknya baik ya. Coba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi berdoanya menghadap ke Kiblat. ya, menghadapnya ke kiblat. Selanjutnya yaitu cara bertayamum dengan baik dan benar. Sama seperti kayak wudhu tadi. Yang pertama kita baca niat dulu. Baca niat. Nawaitu tayammumah listibahati sholati fardu lillahi ta'ala. Setelah baca niat tadi, Kalau udah hafal yang mana, Bu? hafali dulu. Bisa itu. Bahasa Baca. Indonesia, Bu. Bahasa Indonesia boleh juga. Di Tapi dalam hati atau lebih- dilapaskan itu, Bu? Hah? Di dalam hati atau dilapaskan? Di dalam hati. Kamu kalian mau dilapaskan saja juga boleh ya. Selanjutnya udah tadi, udah. Selanjutnya letakkan kedua tangan ke debu yang suci. Cari debu yang suci, jangan misalnya nih. Udah kan? Terus kalian hembaskan ya. Udah. Tepuk. Nah, gitu. Terus taruh ke wajah atau muka. Nah, 3 kali, Bu. 1 kali saja ya. Oke. Terus ini dalam mengusapkan ini beda kalau apa? Sama seperti wudhu. Kalau wudhu beda. Kalau wudhu kan ambil air usap kan. Kalau tayamum enggak, cuma di tetap saja. ya. Terus selanjutnya kita taruh lagi telapak tangan tadi ke debu selanjutnya. Jangan debu yang udah kita tadi pakai ya. Jadi debunya harus yang debu yang baru lagi, Bu. Nah, ya. Tempat yang baru lagi, Bu. Kalau kate debunya macam mana, Bu? Hah? Kalau kate debunya? Kalau katek debunya, maksudnya mana itu katek debunya tuh? Kan tempat tuh harus yang ada debunya, Bu ya. Nah, jadi kalau tempatnya tuh bersih, ada debu macam mana, Bu? Otomatis debu tuh ada kalau mana betul pasti ada debu tuh ya. Kamu nak di sini pasti ada debu tuh namanya ini ya. Tapi lihat tempatnya, kaget kamu tayamum di dalam WC. Nah, baru itu tidak sah ya, karena tempatnya saja tidak suci, Tidak bersih, tidak bersih. Dan selanjutnya udah tadi taruh kan, udah taruh tadi, lalu taruh apa? Tangan. Ke tangan. Nah, terus lanjut yang kiri. Udah, habis baru kita selanjutnya membaca doa. Yang lain enggak, Bu? Cuma 2, Be? Enggak. Kalau tayamum cuma 2. Tayamum dia cuma ke apa? Wajah atau muka sama tangan. Tapi syaratnya harus tertib. Enggak boleh tangan dulu baru ke wajah. Niat terakhir ya. Enggak boleh. Jadi harus berurutan. Dah, sampai sini apakah sudah paham? Paham, Bu. Terakhir tadi doa Sesudah wudu. wudu. Sudah kan? Dah. Mungkin coba duduk, boleh duduk lagi ya. Dah, kalau udah paham, mungkin cukup sekian pembahasan materi kita hari ini tentang taharo atau bersuci. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Demikianlah langkah-langkah pembelajaran dari model pembelajaran simulasi yang dapat kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga saja model pembelajaran simulasi ini dapat menjadi referensi untuk kita mengajar atau memberikan materi kepada peserta didik nanti. Dan model pembelajaran simulasi ini bisa menjadi sarana untuk mempercepat hubungan atau mempercepat penyampaian materi dari guru kepada siswa nantinya. Baik, apabila ada kesalahan, saya mewakili rekan-rekan kelompok saya meminta maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.